hari Minggu. Ketemu lagi bersama kakak di ibadah online sekolah minggu kita pada hari ini. Kakak mau tanya gimana kabarnya sekarang? Semuanya baik kan? Dan kakak harap semuanya sehat selalu dan selalu disertai oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa, mulai. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami juga ingin berterima kasih karena-Mu telah menyertai kami, memberikan kesehatan kepada kami ya Tuhan, dan kepada orang tua kami juga ya Tuhan. Dan ya Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Engkau menyertai, melindungi, dan memberkati kami selama ibadah sekolah minggu kami berlangsung. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Bila Roh Allah ada di dalamku. Nah, kita penyanyi secara bersama-sama ya adik-adik. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Mima. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian yang berjudul Firman Tuhan Ku Dengar. Kalau bagi adik-adik yang belum tahu itu lagunya gimana, mari kita belajar bersama-sama. Shalom adik-adik, kembali lagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan bersama Kak Yemima. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, hari ini kami mengucap syukur karena kami dapat diberi kesempatan untuk bisa beribadah sekolah minggu dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami sehingga kami dapat benar-benar memahami dan mendalami firman-Mu hari ini. Sehingga apa yang kami dengar tidak berlalu, melainkan terus tertanam dan bertumbuh di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami. Amin. Nah adik-adik, hari ini
kakak akan menceritakan kisah seorang gembala muda yang bernama Daud. Nah, dia bekerja untuk mengembalakan domba-domba ayahnya, adik-adik. Nah, jadi dia bekerja di atas bukit sendirian ya, dia mengembalakan domba-domba. Nah, ketika dia sedang menjaga domba-domba adik-adik, dia juga meluangkan waktunya untuk bermain harpa. Nah, harpa itu alat musik yang berbentuk kayu seperti ini, terus ada senar di tengah-tengahnya adik-adik. Nah, jadi Daud memainkan setiap senarnya itu setiap hari ketika dia menjaga domba-domba. Sehingga Daud yang berbakat ini dapat memainkan musik-musik yang indah adik-adik. Nah, lalu pada saat yang sama ada seorang raja Israel yang bernama Saul. Dia sering merasa gelisah, sedih, dan juga tidak bahagia adik-adik. Para pelayannya yang melihat raja mereka yang seperti ini, mereka menjadi khawatir, mereka cemas, sehingga mereka pergi mencari seorang pemusik supaya raja mereka dapat merasa lebih baik. Nah, ketika mereka mencari, akhirnya mereka menemukan Daud adik-adik. Lalu mereka membawa Daud kepada raja dan Daud diminta untuk memainkan harfanya di hadapan raja. Nah, ketika memainkan harfa, Daud disertai oleh Roh Allah adik-adik. Sehingga setiap lagu yang dimainkan oleh Daud itu dapat menenangkan hati raja, sehingga perasaan gelisah, perasaan sedih dan tidak bahagia raja yang sebelumnya itu semua hilang karena Tuhan menolong Daud adik-adik, sehingga raja bisa merasa lebih baik. Nah, pada awalnya Saul sangat senang dengan kehadiran Daud. Nah, lalu dia memberitahukan kepada ayah Daud supaya Daud itu bisa tinggal bersamanya dan bekerja kepadanya, karena raja berkenan kepada Daud. Nah, lalu Daud pun akhirnya memberikan waktunya setengah untuk ke istana untuk bermain harpa, dan sisanya lagi itu dia pergi mengembalakan domba-domba ayahnya. Nah, lalu setelah beberapa lama kemudian, Daud mulai diperhatikan oleh Raja Saul dan orang-orang di sekitarnya. Mereka mulai mengenal Daud sebagai seorang yang pemberani adik-adik, yang kuat, dan juga dia mulai disenangi oleh banyak orang. Lalu pada suatu hari, jika kalian masih ingat adik-adik dengan cerita ini, Daud dan Goliat. Nah, jadi pada saat tentara Filistin datang dan menyerang tentara Israel, mereka membawa seorang yang bernama Goliat ya. Dia badannya besar, tinggi, dan sangat luar biasa mengerikan. Nah, jadi tentara Israel itu menjadi takut ya, dia tidak ada yang berani dan maju untuk melawan Goliat ini. Lalu Daud datang dengan gagah berani, dia datang dan maju ke tengah-tengah medan peperangan. Nah, lalu Allah menyertai Daud ya adik-adik, sehingga ketika Goliat menertawakan dan menantang Allah dan juga para umat pilihan Allah, Daud tahu bahwa Goliat itu salah, sehingga dia pun maju dan dia percaya bahwa dengan penyertaan Allah dia akan menang. Dia mengambil batu dan katapel pengumbannya itu, lalu memutarnya dan melemparnya. Batu yang dilempar itu terkena ke kepalanya Goliat, sehingga dia tumbang, jatuh, dan kalah. Nah adik-adik, itu sangat luar biasa ya, sehingga Raja Saul juga berpikir seperti itu. Dia merasa senang, sangat bahagia karena Daud bisa mengalahkan Filistin dengan cara yang ajaib. Tentara Filistin pergi dan meninggalkan tentara Israel pada saat itu. Semua orang bersuka cita karena bangsa Israel tidak jadi dikalahkan oleh tentara Filistin. Semua orang bersorak-sorak, para perempuan-perempuan menari. Nah,
Tapi di tengah-tengah lagunya adik-adik, mereka mulai menyanyikan Raja Saul mengalahkan beribu-ribu musuh. Daud mengalahkan musuh berlaksa-lasa. Wah, mendengar itu, Raja Saul menjadi marah adik-adik. Kenapa? Karena Raja Saul hanya dianggap membunuh musuh yang sedikit. Sedangkan Daud itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada Raja Saul. Mendengar itu, Raja Saul menjadi geram, dia marah adik-adik. Sehingga dia menjadi benci kepada Daud. Dia merasa cemburu karena Daud dianggap lebih hebat daripada dia. Sehingga pada suatu hari Raja Saul sedang tidak enak hati. Lalu datanglah Daud. Seperti biasa dia ingin memainkan harpanya. Tapi tiba-tiba Raja Saul mengambil tombak dan melemparkannya kepada Daud. Nah, dia ingin Daud itu tertancap adik-adik ke dinding dengan tombak yang dia lempar. Tapi Daud berhasil menghindar dan dia selamat. Wah, apa yang terjadi ya dengan Raja Saul? Bukannya malah bersukacita dan mengasihi Daud, dia malah membiarkan dirinya dipenuhi dengan amarah dan kebencian adik-adik. Karena sangat benci sama Daud, akhirnya Saul mengangkat Daud menjadi kepala pasukan tentara adik-adik. Nah, dia bertujuan untuk menyingkirkan Daud. Dia berharap bahwa Daud akan kalah dalam peperangan, sehingga nanti Daud akan mati gitu. Jadi dia tidak ada lagi orang yang lebih hebat daripada dia. Tapi hal itu sia-sia adik-adik, karena Allah menyertai Daud, sehingga setiap peperangan yang dihadapi Daud itu semua berjalan baik dan dia selalu memenangkan peperangan. Nah, akhirnya Saul pun gagal untuk menyingkirkan Daud karena Allah menyertai Daud. Nah, akhirnya pada saat Saul telah mati, telah digantikan, dia digantikan oleh Daud sebagai raja. Jadi Daud itu diangkat menjadi raja yang baru. Ketika Saul mati ya, Daud diangkat menjadi raja dan dia memimpin bangsa Israel. Terkadang memang sulit ya adik-adik. Kita pasti pernah merasa ingin memiliki apa yang orang lain punya. Misalnya temannya punya mainan baru atau punya benda-benda yang lebih bagus daripada kita. Pasti kita merasa, ya aku mau juga dong punya mainan seperti itu. Ya aku juga mau dong punya baju yang bagus seperti itu. Nah, sama juga seperti cerita minggu lalu ya, tentang Raja Ahab yang menginginkan kebun anggur milik Nabot. Nah, adik-adik, kita jangan sampai membiarkan rasa kebencian itu, rasa keirian hati, rasa kebencian itu menguasai kita. Karena apa yang kita miliki sekarang itu semua pemberian Allah adik-adik. Allah tahu apa yang kita perlukan dan dia selalu menyediakan apa yang memang menjadi keperluan kita. Jadi kita tidak akan merasa berkekurangan. Dan jika kalian menginginkan sesuatu, kalian harus berusaha lebih giat supaya bisa mendapatkannya. Nah, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik dapat belajar hal baru dan kita sama-sama bertumbuh ya di dalam Tuhan. Nah, untuk menutup firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih karena pada hari ini kami belajar sangat banyak Tuhan tentang firman-Mu, bagaimana Engkau mengajarkan kami untuk tidak iri hati, sehingga kami mau tetap mengasihi orang-orang di sekitar kami. Jikalau memang kami pernah menginginkan sesuatu dari sesuatu yang lebih hebat yang dimiliki oleh teman-teman kami, kiranya Tuhan mengampuni kami. Ampunilah kami Tuhan, dan ajarlah kami supaya kami tetap memiliki hati yang puas dengan apa yang kami miliki sekarang, dan selalu bersyukur karena kami percaya Engkau tahu dan Engkau menyediakan apa yang menjadi keperluan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Inilah doa dan seru kami hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengumpulkan persembahan. Adik-adik dapat memasukkannya ke dalam celengan
atau juga ke dalam amplop. Untuk merenungi cerita dari Kak Yemima tadi, kita akan mengangkat pujian yang berjudul Saul dan Daud. Kita menyanyikannya secara bersama-sama. Saatnya kita di penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada pagi hari ini, Tuhan. Tidak terasa kami telah menyelesaikan ibadah kami, ya Tuhan. Dan kiranya apa yang kami dapatkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan melindungi setiap aktivitas kami yang akan kami lakukan nanti, ya Tuhan, dan di hari-hari selanjutnya, Tuhan. Dan berikanlah kami selalu kesehatan, kekuatan, agar kami selalu bisa menjalankan aktivitas kami seperti biasanya. Terima kasih, ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan, adik-adik.